Presiden Joko Widodo baru saja mengesahkan ataupun menandatangani Undang-Undang Desa yang salah satunya adalah mengatur soal periode jabatan masa kepala desa. Nah, untuk bisa membahasnya lebih lanjut sudah bersama saya Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014 ada Pak Jo Hermansyah. Pak Jo, selamat malam. Terima kasih Pak waktunya untuk Liputan 6. Ya, malam kalian ya. Pak Jo, secara general tanggapan Pak Jo soal penandatanganan Undang-Undang Desa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini seperti apa? Ya, kalau secara general ya, maka bisa kita katakan ini revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 menjadi Undang-Undang Desa perubahan nomor 3 tahun 2024 kemunduran untuk demokrasi desa. Yaitu masa jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun jadi 8 tahun dan bisa 2 periode, artinya bisa 16 tahun. Nah, masa jabatan yang 8 tahun itu keluar dari pakem ya, standar jabatan lama jabatan kepala pemerintahan itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau 8 tahun itu kelamaan ya, dan potensi penyimpangan dengan masa jabatan yang lama itu juga akan lebih besar ya. Apalagi desa diberi wewenang mengelola dana desa yang jumlahnya juga naik nih dari sekitar 1 M menjadi 2 miliar, dan belum ada perbaikan pada sistem pengawasan dana desa, belum ada perbaikan pada tingkat kapasitas aparat desa dalam mengelola dana desa. Dengan masa jabatan yang lama, panjang, Kades itu, maka saya khawatir nih perilaku koruptif para Kades itu akan meningkat dan demokrasi di desa juga akan terganggu. Mengapa? Karena masa jabatan yang lama itu menutup sirkulasi kepala-kepala desa yang akan naik. Nah, umumnya kalau masa jabatan lama, nanti dia sudah powerful, lalu kemudian eh, dengan lamanya menjabat itu dia akan bisa terpilih lagi dan bisa 2 periode, lalu kemudian nanti penggantinya bisa keluarganya, kerabatnya, anaknya. Nah, itu juga membahayakan demokrasi. Jadi akan muncul nepotisme di tingkat desa secara masif nantinya. Cukup keras ya Pak kalau tadi Bapak mengatakan kemunduran demokrasi di desa Pak. Kenapa Pak? Maksudnya kenapa peningkatan dari periode dari 6 tahun jadi 8 tahun ini menjadi kemunduran demokrasi di desa? Ya, ya itu tadi, karena menutup celah untuk sirkulasi dalam waktu yang pendek kan. Kalau masa Hmm. jabatannya 6 tahun, bahkan dulu pada awal reformasi kan 5 tahun masa jabatan kepala desa itu, 2 kali 5, 10 tahun. Seperti halnya masa jabatan presiden, masa jabatan bupati, wali kota, gubernur. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 2014 lalu berubah menjadi 3 kali 6 tahun, dan sekarang di perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tidak 6 tahun lagi jadi 8 tahun, Hmm. walaupun 2 periode ya, tapi itu berarti 16 tahun orang memerintah dalam waktu yang lama. Dan itu Bayangkan. menurut Pak Jo kelamaan ya Pak ya? Iya, karena 18 tahun, kalau dua periode dia nanti 8 tahun aja udah lama. Ya, Idealnya tuh berapa Pak Jo? Kalau menurut Pak Jo ya, idealnya sesuai dengan katakan. standar masa jabatan kepala pemerintahan dimanapun di dunia ini, rata-rata kan 4 tahun. Kemudian Hmm. ada yang 5 tahun, paling tinggi 6 tahun ya yang saya pelajari ya. Tapi kalau lebih dari itu tuh akan membuat macet dan mandeknya demokrasi. Karena Hmm. masa jabatan yang lama tadi teorinya akan cenderung orang itu powerful, berkuasa, dan terus kemudian menumpuk kekuasaannya, power, bridge power namanya, mempertahankan dan menumpuk kekuasaan dan menutup celah untuk sirkulasi kepala desa yang lain. Hmm. Kalau itu negatifnya, kalau tadi Pak Jo sampaikan kemunduran demokrasi, lalu juga adanya potensi koruptif. Nah, apakah dari perpanjangan masa jabatan ini ada sisi positif, Pak, dari kebijakan ini?
Ya ada, yaitu kalau memang dikelola kekuasaan oleh kepala desa dengan tata kelola eh, pemerintahan yang baik, ya, maka itu akan membuat stabilnya pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang stabil membuat lahirnya kebijakan-kebijakan yang panjang dan kemudian bisa mengadres, mendeliver untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat di desa, perbaikan pelayanan-pelayanan publik yang ada di desa, sepanjang dikelola dengan model tata kelola atau governance publik yang baik. Tapi apakah kades-kades kita yang masih rata-rata berbau feodal dan tingkat pendidikannya masih rendah rata-rata, maka itu saya kurang yakin bisa dipenuhi gitu. Tata kelola yang baik seperti apa nih Pak yang harus dilakukan sebetulnya? Idealnya itu seperti apa sih Pak mengelola desa dengan baik itu? Ya, tata kelola pemerintahan desa yang baik itu ada transparansi, Hmm. ada akuntabilitas, ya. Kemudian juga dia ada berbagai macam prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik, efisien, efektif, ya, dan pelibatan publik atau masyarakat dalam ambil bagian, lembaga-lembaga yang ada di desa diikut sertakan, seperti Badan Permusyawaratan Desa BPD namanya. Nah, saya Hmm. khawatir kalau dia menjadi kepala desa dalam waktu yang lama, dia akan mengkooptasi lembaga-lembaga yang ada di desa itu Hmm. dan juga akan menyebabkan tidak terjadinya check and balance antara lembaga yang lain dengan power kepala desa yang lama itu. Nah, jadi dengan demikian demokrasi juga terganggu. Ya, walaupun tadi kita positifnya memang kalau dikelola baik, dia memenuhi syarat-syarat yang saya kemukakan, Glenn, ya, itu akan membuat terjaminnya satu kebijakan yang panjang terus-menerus, menurunnya tingkat kemiskinan, misalnya ya stunting, ya, perbaikan pada irigasi, jalan desa. Nah, nah, tapi kalau orang berkuasa lama, cenderung dia itu one man show dan dia cenderung sok tahu dan nggak mau dengar aspirasi atau masukan-masukan. Ya itu Hmm. praktek di mana aja di tingkat negara juga kayak gitu kelakuan presiden-presiden. Hmm. Kalau kalau selama ini Pak Pak Jo melihatnya sudah dikelola dengan baik kah atau seperti apa di Oh, lapangan Pak? ini jauh dari semangat atau idealisme tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ya, karena rata-rata pendidikan kepala desa itu kan untuk syarat jadi kepala desa itu SLTP saja sudah boleh, ya, Hmm. setingkat SMP. Kemudian pelatihan-pelatihan juga kurang. Nah, kemudian dalam pemilihan kepala desa itu kan politik uangnya kental. Orang jadi kepala desa itu keluarkan uang, ya, umumnya di Jawa lah rata-rata begitu, ya. Jadi dengan begitu mirip-mirip kepala daerah nih, Len, Hmm. akan jadi semacam eh, balikin modal setelah dia jadi kepala desa terpilih, lalu modal untuk pembiayaan kepala desa yang keluar, bahkan ada hitungan angka ratusan juta, miliaran kalau desa-desa di Jawa khususnya, dan itu akan dikembalikan oleh dia. Dari apa? Dari tadi dana desa, lalu ada ADD, alokasi dana desa, berbagai macam program yang ada di desa. Kalau pengawasannya lemah, pengawasannya pun tak diperbaiki di Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 itu. Ya, sistem pengawasan terhadap Kades, penguatan, pembinaannya misalnya gitu, ya. Nah, aparat desanya juga kan itu adalah aparat yang diangkat oleh Kades dari orang-orang tim suksesnya yang ikut kontestasi dalam Pilkades mendukung dia, bukan dibantu oleh ASN gitu, Hmm. ya. Nah, jadi itu juga kita harus perbaiki dulu. Misalnya sekretaris desa itu harus seorang ASN sehingga dia ngerti tata kelola keuangan negara. Kalau enggak, buyar itu, ya. Jadi dia bisa ambil aja
semaunya Kades itu perintah-perintah kepada Sekdes yang adalah notabene orang yang diangkat atau diusulkan oleh Kades dan di bawah pengaruh Kades karena dia adalah tim suksesnya Kades ketika running jadi Kades. Kalau itu kondisi di lapangan, apakah perlu adanya intervensi dari mungkin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat? Setidaknya kalau tadi Pak Jo mengatakan bahwa harus ada ataupun apa ya tingkat pendidikan yang rendah ini apakah harus dinaikkan ke apa sebagai syarat untuk pencegahan itu atau apa yang bisa dilakukan Pak agar Ya. praktik ini tidak dilakukan? Ya, jadi perbaikannya yang paling betul itu sebetulnya mulai dari hulu ke hilir ya. Perbaikan syarat-syarat rekrutmen orang jadi kepala desa itu harus diperbaiki. Kalau memang masa jabatan lama, perbaikannya harus ditingkatkan. Kepala desa itu harus S1 lah ya kan di desa emang susah dari sarjana, gampang zaman sekarang. Misalnya. Nah, yang kedua harus diperbaiki eh, ketentuan-ketentuan tentang pembinaan pendidikan, pelatihan kepala desa, ya ketika dia sudah terpilih menjadi kepala desa. Ada latihan-latihan berkala yang teratur di bidang administrasi desa, keuangan desa, kolaborasi desa, cegah korupsi desa, ya itu kan nggak ada. Nah, satu lagi adalah pengawasan, Glenn. Jadi pengawasan harus didekatkan ke bawah. Maksud saya gini, kan ada di tingkat Pemda, kabupaten, inspektorat kabupaten. Tapi jauh kalau dari kabupaten ke desa-desa, maka inspektorat kabupaten itu harus ditaruh orang-orangnya di kecamatan paling tidak untuk melakukan pengawasan langsung terhadap para kepala desa dalam khususnya dalam mengelola keuangan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi gitu. Oke, Pak Jo, pertanyaan terakhir Pak. Ini pembahasan dari Undang-Undang Desa ini sebetulnya kemarin hangat dan juga dibicarakan ketika masa pemilu. Nah, Ya. kalau Pak Jo melihat apakah ada kaitannya Pak? Oh iya sangat kental sekali. Jadi ini semacam transaksi politik lah ya. Jadi ada pasal dalam Undang-Undang Desa, masa jabatan Anda kami tambah, dana desa kami tambah. Nah, jangan lupa Anda kasih kami suara. Jadi itu transaksi pasal-pasal dengan suara-suara elektoral. Nah, kenapa bisa? Kenapa? Karena kepala desa itu punya konstituen ya Glenn ya, dan dia bisa mempengaruhi rakyat desa itu dengan kekuasaannya yang kuat di desa itu sebagai the strong man. Oke, terima kasih Pak Jo Hermansyah sudah berbagi pandangannya terkait dengan Undang-Undang Desa ini. Kita harapkan Undang-Undang ini bisa bermanfaat tentunya bagi kepentingan masyarakat desa. Terima kasih Pak Jo untuk waktunya. Demikian sedang viral kali ini. Saya Glenn Joshua. Salam CTV.